Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 14 Desember tahun 2025, saya kembali hadir lagi dari Ibu Kota Nusantara. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa kita pantun dulu. Ke tepi sungai air mengalir, tak ribut sampai ke muara. Sahabat Diarana, pembenci bicara tanpa hadir. Mereka nyinyir, IKN terus mengudara. Setuju nggak? Nah, kali ini teman-teman semua, saya ngajak kalian untuk melihat lagi ke kawasan Masjid Nusantara dan juga Basilika Nusantara. Seperti yang kita lihat ya, bagaimana kawasan ini tiap hari terus berkembang, terus ada peningkatan dan informasinya ya untuk Masjid Nusantara sendiri ini ditargetkan selesai di bulan ini. Nah, itu ya, jadi tinggal finishing saja sehingga nanti di tahun 2026 itu bisa digunakan untuk sholat tarawih dan juga sholat id perdana, ya kan? Dan ada bocoran juga nih dari Pak Bas, kalau Wapres Gibran itu informasinya ingin berkantor di IKN di tahun 2026. Menariknya ya, Istana Wapres juga udah hampir selesai, informasinya akan ditargetkan selesai di akhir tahun ini juga. Sehingga teman-teman semua, untuk pembangunan ya fase awal IKN ya, fase awal itu sudah 97% informasinya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke kawasan Masjid Nusantara dan juga Basilika Nusantara. Kemarin ada yang bilang gini, Bang, komentarnya gini, Bang coba dong sekali-kali ke Basilika dulu, jangan langsung ke masjid tapi ke Basilika dulu gantian. Oke, kita ke Basilika dulu ya. Sekarang kita ke Basilika dulu sebelum nanti kita ke Masjid Nusantara. Seperti yang kita lihat di kawasan Basilika, ini nampaknya penghijauannya terus dilakukan ya. Nih di depan kita. Tapi memang akses jalannya itu kalau untuk ke Basilika masih belum ada ini ya, belum ada tanda-tanda untuk progresnya lewat mana gitu kan. Jadi saat ini yang kita lihat itu lewat dari arah TPST dan juga dari arah masjid. Nah, apakah nanti dari arah Bundaran Subuh Barat itu kan ada juga jalur ke sini nih. Nah, itu belum ada tanda-tanda progresnya. Nah, kemungkinan itu menjadi akses ke Basilika teman-teman dari arah ini ya, dari arah Jalan Sumbu Barat. Ngomong-ngomong itu ada cahaya ilahi tuh teman-teman di sana tuh. Keren ya. Ada cahaya tembus ke bawah, itu nampaknya matahari kan. Ini lagi mendung jadi matahari kayak tembus ke bawah gitu cahayanya. Keren. Dan ini dia teman-teman semua untuk Basilika Nusantara yang kalian tunggu-tunggu juga ya, bagaimana progresnya. Kawasan yang nantinya menjadi tempat peribadahan terbesar di Ibu Kota Nusantara, karena di sini tuh berkumpul ya, satu komplek itu semuanya bangunan untuk ibadah. Ada masjid, ada basilika, vihara, pura, kelenteng, dan lain-lain. Nanti akan ada satu komplek di sini. Jadi terbesar di Ibu Kota Nusantara. Ngomong-ngomong terbesar teman-teman. Ini baru-baru ini juga itu fakta terbaru bahwa ada dari mana tuh, dari Kementerian dari Sarawak itu mengajukan 3 proposal untuk membangun kereta lintas 3 negara. Keren nggak tuh ya, nantinya IKN ini menjadi magnet utama perekonomian. Karena apa? Dengan begitu ya, nantinya kalau semua itu terlaksana untuk proposal pembangunan kereta di lintas 3 negara. Karena kan gini, di Pulau Kalimantan ini memang akses darat ya yang memang saat ini masih perlu diperhatikan. Karena saya pernah pengalaman teman-teman untuk mengakses dari arah Tabang itu ya, waktu itu saya dari Tabang ke sini itu memerlukan waktu sekitar 12 jam perjalanan darat. Nah, kalau nanti sudah ada kereta yang lintas 3 negara tadi, dipastikan ya kawasan IKN ini menjadi magnet utama pergerakan ekonomi. Setuju nggak? Setuju dong ya, karena ini IKN menjadi pengganti Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Nah, keren nggak tuh? Dan ini dia teman-teman semua. Untuk di Basilika Nusantara ya, kalau kita lihat di bagian atapnya itu sudah mulai tertutup ya, dan kaca-kacanya mulai dipasang juga ya sebagian. Tidak kalah cepatnya untuk progres Masjid Nusantara juga gitu. Jadi bersebelahan ini sama-sama bergerak untuk membangun kawasan ini ya, pusat peribadahan terbesar di Ibu Kota Nusantara. Dan teman-teman semua, setelah kita dari Basilika Nusantara, kita bergeser ke Masjid Nusantara yang informasinya akan selesai ya, ditargetkan selesai di bulan ini. Jadi di tahun depan itu kita akan melihat perdana digunakan untuk sholat tarawih dan juga sholat id. Wah, cakep nggak tuh? Apalagi kan bocoran terbaru dari Pak Bas perihal Wapres Gibran yang ingin berkantor di IKN di tahun 2026. Wah, pokoknya ini ya, multi-multi nih ya, bangganya saya melihat Ibu Kota Nusantara hari demi hari ya. Apalagi pergantian tahun saat ini, sebagai informasi buat teman-teman semua, pergantian tahun di IKN itu akan
diramaikan dengan pesta kembang api yang dilaksanakan oleh Swiss Hotel Nusantara di malam tahun baru. Jadi buat teman-teman semua yang belum sempat ke IKN di tahun 2025, yuk ini masih tanggal 14 ya, jadi masih ada beberapa minggu lagi ya, 2 mingguan lagi kalian bisa menginjakan kaki ya di Ibu Kota Nusantara di tahun 2025. Ya sebagai pertanda kalian pernah ke IKN di tahun 2025. Karena sekarang banyak sekali kawasan-kawasan yang bisa kalian kunjungi ya. Kalian bisa lihat lebih dekat juga, tidak beda sepertinya seperti tahun lalu ya, ada perbedaan. Apalagi sudah ada di titik nol Nusantara itu patung pahlawan duduk yang sudah dibangun ya. Nah itu juga kemarin ada ini ya, ada komentar-komentar yang tidak suka gitu, karena gini, kok patungnya Soekarno Hatta lagi, kan di Taman Kusuma Bangsa ada gitu ya, ada komentar-komentar semacam itu. Nah kalau menurut saya teman-teman semua wajar, karena titik nol Nusantara itu kan sebagai pusat sejarah ya untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, sehingga patung Soekarno Hatta itu pas dipasang di titik nol Nusantara dan di Taman Kusuma Bangsa. Nah kemungkinan kalau semua di kawasan-kawasan lain mungkin nanti akan ada patung-patung lain ya, kayak pahlawan-pahlawan perjuangan lain. Seperti yang ada di Bandara Nusantara itu kan juga sudah ada patung ini ya, patung take off kan, Garuda take off. Jadi nggak semuanya melulu patung Soekarno Hatta kalau menurut saya gitu. Tapi untuk yang di titik nol itu cocok ya, menurut saya ya, saya pribadi itu cocok karena satu, di kawasan titik nol Nusantara itu adalah sebuah awal titik sejarah pembangunan Ibu Kota Nusantara, sehingga patung Soekarno Hatta memang harus diletakkan di titik nol Nusantara. Itu menurut saya, nggak tahu kalau menurut kalian. Dan ini dia teman-teman semua ya, kawasan Masjid Nusantara ya, lagi-lagi ya bikin kita semangat untuk bagaimana melihat perkembangan Ibu Kota Nusantara dari hari ke hari ya. Karena di kawasan Ibu Kota Nusantara ini berbagai pusat dibangun ya, pusat pendidikan, pusat olahraga, pusat kebudayaan, pusat agama, ya kan? Pokoknya lengkap deh ya. Di tahun 2026, 2027 sampai 2028 itu kan memang masa transisi untuk kita melihat bagaimana kawasan ini itu perlahan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota baru Indonesia. Ya, sekarang memang belum bisa ya. Sekarang memang belum bisa. Kalau semua dibanding-bandingkan itu nggak bisa. Karena apa? Menurut saya teman-teman ya, nggak bisa dibandingkan antara Ibu Kota Nusantara dan juga Jakarta. Ya, Nusantara dan Jakarta itu tidak bisa dibandingkan. Mereka harus saling melengkapi, bukan saling saling dibandingkan. Nggak bisa kalau menurut saya teman-teman ya. Dan ini dia teman-teman semua untuk kawasan Basilika Nusantara. Saya akan coba ngajak teman-teman ke arah ini ya, ke arah pohon ya yang menjadi saksi pembangunan ya, 2 bangunan bersejarah ini, yaitu pohon di depan sana. Dulu itu ada ya teman-teman semua, dulu itu ada pohon yang juga sama, yang berdiri satu itu di titik nol Nusantara. Yang ada di titik nol Nusantara itu ada pohon juga satu yang berdiri tegak, cuma sekarang memang nggak ada ya. Nah ini salah satu contohnya ya, semoga pohon ini tidak ditebang, itu sih harapan saya. Ini menjadi simbol pokoknya intinya pohon ini menjadi satu-satunya saksi ya. Semoga pohon ini tetap ada ya, berada di embung Masjid Nusantara dan juga Basilika Nusantara. Setuju nggak teman-teman? Ini pohon ini jangan sampai diganggu gugat ya, menjadi saksi berkembangnya ya, berubahnya kawasan peribadahan di Ibu Kota Nusantara. Oke, kita akan coba kelilingin dulu ya pohon ini sambil kita melihat bagaimana kawasan ini ya hari demi hari ya. Teman-teman bisa lihat bagaimana kawasan ini berubah dari yang awalnya pohon-pohon sawit ya, di kawasan ini kan pohon sawit. Nah, sekarang sudah mulai ditanamin tuh ya, di bawah itu ada penanaman pohon. Ini pohon-pohon yang ditanam ya teman-teman tuh. Itu sudah mulai, apalagi sekarang udah mulai hujan kan. Udah mulai hujan, itu pohon-pohonnya mulai tumbuh subur kalau saya lihat ya kan, apalagi dengan hujan hampir setiap hari di kawasan IKN saat ini. Cuma lagi-lagi memang ya, hujan ini ada juga ya saudara-saudara kita yang mengalami musibah akibat hujan ini ya. Di sisi lain ya, di kawasan lain mungkin tanahnya menjadi subur atau tanaman-tanamannya tumbuh subur, tapi di sisi lain juga ada saudara-saudara kita yang mengalami musibah akibat hujan ini. Bukan akibat hujan ya, tapi akibat kita juga kan sebagai manusia ya kan. Ya semoga aja bisa dibenahi segera ya, saudara-saudara kita segera pulih, saudara-saudara kita segera kembali aktivitas seperti biasa ya. Semoga itu bisa
atasi dengan cepat, amin. Dan ini dia ya kondisi terbaru di kawasan Masjid Nusantara, Basilika Nusantara, dan juga kawasan-kawasan sekitarnya. Nah, untuk kalian gimana nih menurut kalian? Boleh dong kirim komentarnya, like-nya juga jangan lupa ya. Kalau bisa di hype-nya diklik juga, ditekan ya hype-nya. Dan demikian ya teman-teman semua untuk video kali ini. Saya Diarana pamit undur diri. Kita akan coba kembali ke arah embung yang dekat dengan Masjid Nusantara juga. Dan ini di depan kita ada akses masjid. Ini masih seperti kemarin, masih berupa separoh ya yang sudah dicor, jadi masih tinggal separoh lagi, dan informasinya kan nanti akan diaspal juga di kawasan ini. Jadi kita doakan aja semua berjalan lancar buat teman-teman semua nih ya. Ini di akhir tahun, yang belum sempat ke IKN yuk cepat ke IKN, yang ada rezekinya silakan datang ke IKN, rasakan sendiri bagaimana perbedaannya antara 2024 dan 2025. Saya Diarana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe.